Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Padang, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, yang terhormat Kepala Sekolah SLTP Sekota Padang, serta pada adik-adik ketua OSIS tingkat SLTP Sekota Padang yang kakak cintai dan kakak banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini telah memberikan kita nikmat kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini. Serta salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah pada sarapan? Baiklah, sebelum berbicara lebih jauh, adik-adik yang depan kakak, apa sudah ada yang mengenal kakak? Kakak yakin belum ada yang kenal. Ada sebuah pepatah lama yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kakak akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Niko Trisusilo. Adik-adik bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Niko. Kakak sekarang sama dengan adik-adik semua. Kakak juga sedang belajar dan menempuh pendidikan di Universitas Andalas pada program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Komunikasi. Adik-adik semua mungkin sudah tahu apa maksud kakak berada di sini di tengah adik-adik. Sesuai dengan tema kegiatan kita hari ini, kakak akan menyampaikan tentang school bullying. Kenapa ini sangat penting untuk kakak sampaikan kepada adik-adik? Di tengah hiruk pikuk negara kita saat ini yang akan menghadapi pesta demokrasi, kasus-kasus bullying atau perundungan di sekolah juga semakin meningkat. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI telah merilis data kasus bullying atau perundungan di sekolah tahun 2023. Sejak Januari hingga September, tercatat ada 23 kasus bullying. Dari 23 kasus tersebut, 50% terjadi di jenjang SMP, 23% di jenjang SD, 13,5% di jenjang SMA, dan 13,5% di jenjang SMK. Sementara itu, di daerah kita, Sumatera Barat, baru-baru ini ada viral sebuah kejadian perundungan atau bullying di kalangan pelajar. Dalam sebuah video yang beredar tersebut pada media sosial, memperlihatkan ada seorang siswa menjadi korban bullying oleh teman-teman sekolahnya. Aksi perundungan itu terjadi salah satu SLTP di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Kakak rasa adik-adik juga sudah tahu terkait video viral ini. Ini sungguh sangat kita sayangkan. Daerah kita yang sangat kental akan adat istiadat serasa tercoreng dengan kejadian seperti ini. Sungguh banyak falsafah yang ada di daerah kita, seperti adat besan di sarak besan di kitabullah. Kemudian juga ada katunan ampe. Bagaimana kita berbicara kepada yang lebih besar, lebih kecil, teman sebaya. Dibawa pun ke dalam aspek agama, apapun itu agamanya, tidak ada satupun agama yang mendukung aksi perundungan ini. Nah, bullying ini merupakan tindakan yang menyakitkan dan tidak bisa diterima. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Mengutip dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bullying ini dikelompokkan dalam 6 kategori. Yang pertama ada kontak verbal langsung,
Yang kedua ada kontak fisik langsung. Yang ketiga perilaku nonverbal langsung. Yang keempat perilaku nonverbal tidak langsung. Yang kelima pelecehan seksual, dan keenam cyberbullying. Kontak verbal langsung. Bullying ini berupa tindakan mengancam, mempermalukan, mengganggu, memberi panggilan nama, mengejek, merendahkan, intimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip buruk. Sedangkan kontak fisik langsung, pelaku mendorong, menendang, menjambak, memukul, mencakar, mencubit, memeras, atau membanting hingga menghancurkan barang milik orang lain. Selanjutnya, perilaku nonverbal langsung. Tindakan bullying melihat sinis, menampilkan ekspresi merendahkan, mengancam, mengejek, menjulurkan lidah, sampai melakukan kekerasan fisik pada korban. Selanjutnya, perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan bullying berupa memanipulasi persahabatan, mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng, sampai mendiamkan seseorang. Dan untuk pelecehan seksual, tindakan bullying ini masuk dalam kategori kekerasan fisik atau verbal. Selanjutnya, cyberbullying. Tindakan ini kekerasan dengan cara menyakiti orang melalui media elektronik seperti memberi komentar jelek, pencemaran nama baik, dan menyebarkan rekaman video intimidasi. Nah, setelah kita ketahui apa bullying itu dan apa saja kategorinya seperti yang sudah kakak sebutkan sebelumnya, sekarang kita harus ketahui apa sih dampak-dampak dari bullying tersebut. Dampak bullying ini tidak saja terjadi pada korban, namun kepada pelaku dan yang menyaksikan juga akan memberikan dampak. Yang pertama, dampak terhadap korban dapat memicu depresi, stres, gangguan kesehatan mental, sampai memicu kemarahan. Berdampak pada menurunnya tingkat kecerdasan dan kemampuan analisis dan memilih serta sampai mengasingkan diri. Selanjutnya, dampak bullying pada pelaku berubah menjadi agresif, menyukai kekerasan, mudah marah, impulsif, dan toleransi rendah, kurang berempati, dan lebih menyukai mendominasi orang lain. Nah, dampak bagi yang menyaksikan, jika dibiarkan terus-menerus, penonton yang menyaksikan bullying merasa bahwa perilaku tersebut dianggap biasa. Penonton akan berpikir bahwa perilaku ini bisa diterima secara sosial, bahkan bisa meniru perilaku terutama anak-anak. Para penonton memilih menjadi penindas karena takut mereka akan menjadi korban selanjutnya, sedangkan beberapa orang memilih diam tanpa bertindak atau menghentikan aksi bullying tersebut karena itu sudah dianggap biasa saja. Nah, adik-adik sekalian, sungguh banyak kan adik-adik bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh bullying ini. Ini baru saja berdampak dari korban, pelaku, serta yang akan menyaksikan. Ini belum dampak terhadap pelaku tersebut jika dihadapkan dengan hukum. Pelaku bisa saja akan dipenjara dan akan mendapatkan sanksi sosial. Itu tidak saja akan diterima oleh pelaku tersebut, bahkan keluarga pelaku juga akan terima dampak terhadap sanksi sosial yang telah dilakukan oleh pelaku bullying ini. Bullying ini bisa diatasi dan kita cegah dari saat dini ini dengan meningkatkan pengetahuan apa sih bullying itu dan bagaimana cara untuk mampu melawan tindakan bullying. Melawan aksi bullying ini bukan berarti kita melawan secara langsung ketika kita dibully oleh seseorang dan kita membalas, namun tidak demikian. Melawan bullying ini maksudnya kita mencoba mendamaikan. Jika ada teman yang dibully, kita mencoba mendamaikan, inisiasi, atau melaporkan kepada orang yang dewasa dan guru, serta kita membantu korban bullying tersebut, meningkatkan rasa kasih sayang dan nilai keagamaan. Ketika kita melihat ada korban bullying, kita coba merangkulnya, dan serta kepada pelaku kita coba menasihatinya. Ini dapat mewujudkan rasa saling peduli, empati, dan membuat teman kita lebih terbuka. Kemudian terhadap pelaku tersebut seperti yang telah membuli, itu kita bisa melihat dari tanda-tandanya. Misalnya teman itu sudah mulai agresif dalam kesehariannya,
mungkin kita bisa mengajaknya atau melibatkan dengan tindakan-tindakan positif lainnya, misalnya memberikan sebuah tanggung jawab, apakah itu dia menjadi seksi-seksi pada ketua-ketua, misalnya itulah seksi tari atau seksi kesenian atau seksi bela diri atau seksi olahraga. Jadi teman-teman kita yang agresif ini tersalurkanlah bakat dan hobinya, sehingga dia tidak lagi membuli teman-temannya. Kemudian kita juga bisa meningkatkan forum-forum diskusi dengan ceramah seperti saat ini, dan bahkan kita bisa memberikan perlombaan sebuah pidato yang kita berikan sebuah tema, yaitu bagaimana melawan aksi bullying ini. Namun ini tentu saja harus secara berkala dan kontinu, dan kalau bisa ini berganti-gantian. Nah, begitu besarnya efek bullying ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan. Namun, kakak percaya bahwa kita sebagai individu dan komunitas memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dan kita mungkin bisa menjadi contoh untuk di daerah-daerah lainnya. Karena seperti yang kakak sampaikan sebelumnya, daerah kita ini sangat kental dengan adat istiadat dan norma-norma agamanya. Tentu kita bisa untuk melawan aksi-aksi bullying ini. Setiap kita memiliki cerita, perasaan, dan mimpi sendiri. Namun, ketika seorang menjadi korban bullying, semua itu hancur. Mereka mungkin terasa terisolasi, takut, dan tidak berharga. Inilah mengapa kita harus bersatu untuk menghentikan bullying ini. Sebelum kakak mengakhiri ceramah atau pidato kakak ini, kakak ingin mengajak kita semua untuk bersatu dalam memerangi bullying. Mari kita menjadikan dunia tempat yang lebih baik untuk semua orang. Ada sebuah kisah inspiratif yang ingin kakak sampaikan. Suatu ketika, hiduplah seorang lelaki yang memiliki temperamen yang sangat marah, pengendalian emosi yang sangat sulit. Ketika marah, anak laki-laki ini sering mengucapkan kata-kata menyakitkan, kata yang kasar, yang tidak pernah dipikirkannya terlebih dahulu. Ketika semua keluarganya sudah menyerah dengan temperamen si anak, sang ayah memberinya sekantong besar paku. Kemudian si ayah meminta kepada si anak setiap dia marah agar anak ini memalu paku ke sebuah pagar yang ada di depan rumahnya. Pokoknya ketika marah, ambil paku dan pukullah ke pagar tersebut. Pada hari pertama, si anak memaku atau memalu 40 batang paku ke pagar. Dalam beberapa minggu, seiring dengan meningkatnya kemampuan anak mengendalikan amarah, jumlah paku hari ke hari makin berkurang. Ia menemukan bahwa lebih mudah mengendalikan amarah daripada memalu paku-paku tersebut ke dalam pagar puluhan kali sehari. Akhirnya, datanglah hari di mana si anak ini tidak memaku pagar sama sekali. Dia sungguh sangat senang dengan kenyataan tersebut. Anak ini memberitahukan ayahnya bahwa ia sudah mampu mengendalikan emosinya. Dia tidak mudah lagi terpancing dan meluap-luap, dengan membuktikan dia tidak ada lagi memalu dalam hari itu. Kemudian, sang ayah meminta anaknya untuk mencabut satu paku untuk satu hari tanpa amarah. Anak ini sangat yakin, nyaris tidak pernah marah, menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dia mencabut satu persatu tanpa amarah, dan semua paku tersebut sudah terangkat sampai pada hari yang telah dilewatinya. Ketika paku-paku tersebut sudah berhasil dicabut, sang anak menyampaikan kepada ayahnya dan mengatakan kalau paku tersebut sudah berhasil dia buka semuanya, dan ayah menggandengnya ke pagar yang telah dipaku sebelumnya. Kemudian sang ayah berkata, "Nak, kamu sekarang sudah mampu mengendalikan amarah kamu, tidak mula lagi meluap-luap. Tapi coba kamu lihat ke pagar itu. Apa yang bisa kamu lihat?" Dan sang anak mengatakan, "Ada lubang-lubang yang ada di pagar tersebut, ayah." Nah, sang ayah mengatakan, "Pagar ini tidak akan kembali seperti semula, nak.
ketika kamu menyebutkan kata-kata dalam kemarahan, kata-katamu akan meningkatkan luka di hati orang lain. Seperti itulah keadaannya jika kamu menusuk seseorang dengan pisau atau memukulnya. Tidak peduli berapa kali kamu minta maaf, lukanya akan tetap ada. Pastikan kamu memikirkan hal itu ketika marah, untuk mencegahmu mengatakan sesuatu yang nantinya akan kamu sesali. Dan pepatah kita atau falsafah kita juga pernah mengatakan, sebelum kita mencubit orang lain, cubitlah diri kita dulu. Bagaimana rasanya, apakah sakit atau tidak. Ingatlah, kita semua memiliki peran dalam menghentikan bullying ini. Bersama-sama kita bisa melakukan perubahan. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Kurang dan lebih kakak mohon maaf. Dan kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.